Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat traders, kali ini kita akan menganalisa beberapa saham yang telah di request oleh rekan-rekan traders yang ada di grup. Langsung saja kita awal mulai dari TLKM. Nah, ini sobat trader bisa lihat ya. Kita menggunakan analisa Fibonacci ya. Kita ini dulu Fibonacci-nya ya. Fibonacci retrace, kita tarik ini titik high-nya. Ini ya titik high. Dan ini titik low. Ini garis support dan ini garis resist. Ini juga garis resist pada tren yang turun, dan ini adalah garis swing high, swing low. Dan ini adalah rentang harganya ya. Ini ya. Nah, rentang harga ya. Maksudnya rentang harga area terkuat Fibonacci di 0,382 atau 38,2%, atau di 0,5 atau 50%, 0,618 atau 61,8%. Nah, untuk TLKM sendiri harga Fibonacci terkuatnya itu di 3270 dan 3410. Jadi antara 3410 sampai 3270 itu adalah area terkuat ya, yang di sini ya. Nah, ini ya. Golden zone price ya, golden zone price. Secara tren ini TLKM sudah mencapai titik puncak di sini ya. Nah, jadi terjadi koreksi di sini, koreksi penurunan dan memantul di garis support di harga 3030 ya. Jadi ini tren awalnya itu masih naik, kemudian setelah mencapai titik puncak di harga 3650 itu terjadi penurunan yang sempat mengalami di sini disebut dengan sideway. Nah, sekarang kembali koreksi ke atas, jadi mencoba ke 0,382 atau 3270. Memantulnya di situ ya, di area memantul di sini ya. Ini memantulnya di sini di harga ini ya. Di 0,382 ya, 0,382. 3270 itu terjadi pantulan. Jadi 3 hari terakhir TLKM mengalami konsolidasi. Sini ya, ini di pantulan harga 0,382 ini garisnya. Jika mampu break di 0,382 maka bisa ke 3340. Itu area Fibo 0,5 yang cukup kuat. Artinya jika mampu break di situ, kemungkinan akan kembali ke 3650. Jadi mencoba bertahap akan naik ke 3650. Artinya jika punya TLKM sendiri hold saja, karena memang kalau mau kuat-kuatan secara psikologi bisa tunggu sampai bulan 12, itu dijamin pasti akan naik. Dan juga TLKM ini ada membagikan dividen sekali dalam setahun. Ini ada di bulan 6, ada di bulan 7 ya. Kemarin kalau kita lihat di RTI bisnis ya. Ini bisa kita cek pembagian dividennya di sini ya. Nah, ini sobat trader bisa lihat ya. Ini ada di kemudian bulan 6 dan ada di rata-rata ada bulan 5. Ini bulan 5. Ya setiap tahun ya.
ada juga di bulan 12. Ini 5 bulan 5 5 6. Jadi Telkom rutin membagikan dividen setiap tahun. Jadi kalau punya barang nyangkut, istilahnya kalau beli Telkom nyangkut saat ini dan mau hold, ya bisa saja nunggu sampai bulan 12 itu pasti dapat dividen ya. Karena ini pertengahan bulan 6 nggak lama lagi, bulan 5 bisa jadi bulan 5 atau bulan 6 bagi dividen. Trennya juga sebenarnya lagi masih api nih, walaupun ada koreksi. Ini kan bisa kita lihat di sini trennya. Tapi ya harus diingat juga ya, jika gagal break di 0,382, jika gagal break di sini di harga 0,382 ini ya, ini maka bisa saja dia ke sini ke 0,236 di harga 3180. Tapi jika berhasil break, maka dia akan ke 3650, antara 3650 dengan 3410. Oke sobat traders, kita masuk di saham BNG ya. Nah, sobat trader bisa lihat ya, ini yang saya belum gambar. Nah ini ya, nah, ini adalah garis support, ini garis R1, R2, dan ini garis R3 resisten ya. Sebenarnya ini lagi mengalami retrace yang cukup panjang ya. Di garis support saja kalau kita lihat di harganya itu kan 810 supportnya. Dan ini kalau kita lihat tadi sudah break di 0,382 dan 0,5 dan memantul di 0,618 di harga 1005. Jadi ini sebenarnya bisa potensinya untuk diangkat ya, untuk mengangkat. Maksudnya kalau secara teknikal masih ini ya, masih bisa untuk naik ini ke sini menuju ke R2 di harga 1005 secara teknikal ya, menurut garis Fibonacci bisa dilihat ya. Karena R1 sudah break di sini ya. Ini sudah break di sini R1. Maaf, ini R1-nya sudah break di sini dan R2-nya juga break di sini. Tinggal menunggu R3 break di sini. Dan ini sangat besar potensinya. Artinya kalau punya barang yang hold aja, bisa juga mantul ya dari sini ketika dia tidak mampu break di 0,61 di harga 1005 618 ya, bisa jadi dia mantul ke bawah ke sini. Dia bisa saja ke sini jika tidak kuat di sini. Jadi bisa saja berbalik arah turun ke 0,5 atau langsung ke 0,382. Atau ya punya batas HRB ya bisa. Atau bisa juga malah sebaliknya ke sini. Artinya ini dipengaruhi juga sama indeks ya, indeks harga saham gabungan Bank CM Niaga Tbk. Artinya jika indeks harga saham gabungan hijau ya, potensi sebenarnya akan naik lagi nih ke menuju R3 di harga ini ya. Kita lihat tuh, ini di harga 1170 bisa saja ya, atau terdekat dulu di 1115.
jika mampu break di 0,618. Tapi jika tidak mampu break di 0,168, malah potensi akan berbalik ke arah turun. Nah, bisa jadi begini. Bisa begini ya. Tapi jika break di 0,8 ya akan naik. Ini trennya memang lagi sebenarnya sih dia mulai up. Ini bagus, cakep ya. Di sini nih. Coba sobat trader perhatikan ini, kalau kita tarik garis, nah ini sudah mantul juga di garis support. Tinggal potensi diangkat ya supportnya. Nih. Bisa kita tinggal menunggu ini untuk di sini. Dia ke utara begini ya. Yang itu naik ya. To the moon, bahasa beberapa member-member yang ada di grup-grup yang membahas tentang Fibonacci. Jadi demikian ya kesimpulannya ini, jika punya barang ini potensi untuk naik sebenarnya secara teknikal ya. Tapi apapun itu kembali market yang menentukan. Bisa saja kita bilang ini naik, tapi ketika market berbicara malah bearish atau merah karena beberapa faktor. So jadi kesimpulan secara teknikal ya tetap akan ada potensi up ya. Oke sobat traders, kita lanjut ke saham IRA. Itama Ranuraya Tbk ya ini. Nah, kita perbesar saja ya, kita lihat. Ini garis support ya. Ini support dan ini resist. Ya kan? Titik tertinggi di sini, low-nya di sini ya. Nah, ini kan lagi terus kemudian memantul. Nah, 2 hari terakhir ini kan masih sideways di sini ya. Nah, ini ya. Sideways. Artinya memantul di harga 1.300. Artinya terjadi konsolidasi harga di area 0,236 sama 0 di antara dengan 0, artinya terjadi konsolidasi di 2230 dengan 1565 ya, 1000 ya. Nah 1565 dengan 2230, artinya konsolidasi di situ ya. Secara keseluruhan ini masih turun, jadi kita masih menunggu penurunannya berlanjut atau naik. Ini masih wait and see. Kalau punya barang dan ambil di harga bawah-bawah sih lumayan, tapi kalau harga di atas ini lumayan nyesek juga ini. Nih. Bisa masih ada harapan ke sini ya. IRA. Kalau beli di harga 4.000 lumayan juga ini. Mesti ada averaging down, artinya maksudnya jual dulu sebagian ketika ini harga naik. Nah, kemudian ketika dia turun lagi ambil lagi di bawah. Jadi nggak usah nambah modal ya, cukup melakukan averaging down dengan cara jual dulu setengah ketika dia terjadi koreksi up. Kemudian ketika dia setelah itu tunggu di bawah menuju ke bottom di area sini ya, di area bottomnya ini bottomnya ketika menyentuh level harga tersebut, atau bisa juga ketika masuk di level harga konsolidasi di sekitar sini, bisa juga. Kesimpulannya IRA masih wait and see ya, kasih menunggu dulu kondisi. Yang punya lebih baik kalau memang ini lakukan averaging down, saran saya aja jual setengah, beli lagi di harga bawah. Jadi nanti jual ketika misalnya gini, averaging down caranya jualnya gini, misalnya
harga menuju ke 2366. Nah, mantul tuh bisa jual di sini, kemudian ketika dia turun ke bawah sini, nah, bisa membeli di harga 1740 atau lewat di bawahnya lagi kalau bisa. Itu yang saya bilang averaging down, artinya menjual setengah dulu, kemudian gunakan dana yang kita jual saham setengah dari volume trade kita yang yang ada di Porto, untuk digunakan untuk membeli saham tersebut kembali ketika dia mengalami penurunan. Jadi sehingga averaging kita yang tadinya misalnya berada di harga di atas kan ke harga tengah. Misalnya kita punya harga averaging kita 4.000, nah nanti mungkin bisa menjadi sekitar 2.000 lebih sekian averaging kita ketika kita lakukan lagi, dan jumlah volume kita malah bertambah. Jadi itu kelebihan daripada averaging down ya. Artinya hanya itu solusinya untuk mengurangi loss di IRA ini ya. Karena ada teman yang mengatakan nyangkut di harga 4.000, jadi averaging down. Sekali lagi saya ingatkan cara averaging down. Jual ketika dia harga naik, kan tidak akan mungkin mampu langsung ke 4.000. Jadi ketika dia naik, berapa persen pun naik, yang penting dia di atas 5%, bisa sell dulu setengahnya. Kemudian tunggu turunnya lagi, karena ini trennya lagi turun. Tungguin aja. Artinya mungkin dia akan koreksi, tapi akan koreksi up lagi, kemudian retrace lagi. Nah, tunggu ketika dia di bottom retrace, gunakan. Jadi bisa menggunakan nanti garis trend line ya, garis support. Misalnya sini. Nah, maksudnya ke sini. Nah. Jadi membeli di batas area-area yang terjadi pantulan ya. Pantulan terhadap garis support yang ini sini. Itu caranya. Atau kalau nggak mau repot ya cut loss, kemudian cari saham lain lagi yang ini. Cuma memang nggak lumayan banyak kalau 4.000. Jadi solusinya begitu ya, karena ini masih turun dan ini kita masih wait and see. Kalau belum punya barang mah nggak usah masuk, liatin aja IRA, kecuali dia sudah break di resistnya. Coba kita tarik garis ya, dari sini resistnya di sini ya, kita nggak ngambil di atas, kita ngambil dari sini aja. Nah, kecuali dia udah break di resist ini ya, bisalah kita ini masuk gitu ya. Kalau belum ya nggak usah, liatin aja, jadi penonton aja. Kalau punya barang mah hanya ada dua solusi, apalagi kalau di harga 4.000, bisa cut loss atau lakukan averaging down seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Cara averaging downnya ya, jual setengah kemudian beli ketika dia naik di level harga berapapun naiknya, yang penting dia up di atas 5%, usahakan sell, kemudian turun, kemudian tunggu di harga bawah turun ketika dia turun lagi menuju bottom. Seperti garis yang saya sudah jelaskan ya, seperti garis menuju ke garis resist begini ini ya. Ya, oke, jadi begitu ya kesimpulannya. Sekarang kita masuk di saham KLBF. Oke, ini ya KLBF, sobat terakhir lihat ya, ini sebelumnya ini terjadi tren sideways di sini ya, di sini. Kemudian di bulan 12 ini naik, tapi turun lagi KLBF ini seperti ini ya, penurunan. Kemudian dia up lagi setelah menyentuh level harga support di sini ya. Di sini harga supportnya,
Saya ulang. Ketika menyentuh level harga supportnya di sini, di sini lagi ya. Jadi ya, ini supportnya ya. Nah ini ya supportnya. Nah, jadi ini level harga support, ini supportnya mantul dan isi mantul di sini. Kemudian ini trendnya ke sini. Nah, cuman kondisi kita perbesar lagi ya. Jadi ini sekarang berada di zona terkuat Fibo antara 0,382 dan 0,618. Terjadi pantulan di antara harga tersebut, artinya bisa jadi masih ada konsolidasi dulu, satu way dulu ya KLBF ini. Tapi secara keseluruhan bisa jadi akan diangkat ya harganya. Potensi malah naik sebenarnya, akan naik sebenarnya. Jika mampu break di 0,618 bisa jadi akan ke utara atau akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Cuma ini yang mesti bersabar karena KLBF ini kan bukan bagian dari BUMN ya, seperti INAP dengan KF. Tapi secara fundamental ini juga bagus sebenarnya. Jadi kalau punya barang mah hold aja, tunggu sampai bulan 8, sudah lewat lebaran, sampai bulan 12. Karena ini saham potensial. Tapi jika nyangkut ya mau nggak mau cut loss dulu karena terjadi konsolidasi ya di sini ya, di harga ini ya, di rentang ini ya, di rentang harga ini. Di rentang harga ini terjadi konsolidasi karena memantul antara harga 0,618 dan 0,382 area Fibo-nya. Jadi harganya itu 1595 dan 1530 itu terjadi pantulan di dua harga tersebut. Tapi ini secara ini memang akan naik ya, ada potensi up karena bottomnya sudah mantul. Ini mantulnya sudah mantul di sini, mantul di sini, mantul di sini. Kesimpulannya sini, kalau punya barang yang penting bukan di pucuk-pucuk aja ya. Lanjutkan hold aja. Kalaupun nyangkut misalnya di harga, kita cek dulu di harga-harga 1805 atau 1900-an lebih ya, kita trading down aja dulu. Jadi jual ketika dia naik dan jual setengah aja, maksudnya jual setengah. Jadi jika dia turun beli lagi di bawah, jadi jumlah volume lot kita bertambah banyak ya. Oke sobat traders, sekarang kita lanjut pada saham SBAT. SBAT ini baru IPO ya, kita lihat dulu di sini ya. Ini yang baru IPO ya. Listing date-nya tanggal 8 April 2020, jadi belum nyampe setahun ya. Ini. Jadi kita analisa. Sebenarnya nih rawan ya, kalau kita lihat ini bisa jadi dia menuju gocap. Artinya ini sangat rawan. Ini seharusnya sudah mantul di sini. Secara teknikal harusnya sudah mantul. Tapi ingat, ini adalah saham yang baru IPO. Bisa jadi
bukannya mantul malah break di sini, break di support menuju ke 50 ke sini. Jadi ini sebenarnya hati-hati ya, yang punya ini kalau memang besok nggak mantul, nggak bullish ya cut loss saja, karena ini hampir mirip kasusnya dengan saham BAPI. Di awal-awal memang mampu naik ya, bisa kita lihat di sini. Di awal-awal mampu naik tinggi, tapi akhirnya mentok-mentok nggak kuat, dia malah turun dan kita lihat sendiri di sini. Dan ini mulai satunya di area sini sempat naik ke sini, tapi ujung-ujungnya malah ke bawah begini, bisa jadi ke sini. Jadi hati-hati ya yang punya ini, kalau memang ini, kalau nanti ini ya solusinya cuma cut loss, nggak ada averaging. Atau kalau memang tahan nunggu sampai 50, tapi agak lama tidurnya. Seperti BAPI, contoh kasus saham BAPI ya, itu juga ini. Jadi karena saham ini adalah saham baru IPO, jadi hati-hati aja. Artinya kalau secara analisa ini, kalau Senin besok Kamis nggak mantul ya cut loss out, keluar kalau yang punya. Gak ada solusi, karena ini kalau kita lihat ini memang garis resistnya, ini supportnya memang temunya di sini ya, dan akan potensinya memang menurut dia ke ini, tapi ada juga ke sini. Tapi ini karena saham IPO, baru IPO 8 April 2020, itu rentan. Saham-saham yang baru IPO ketika menuju harga di bawah 100 itu sudah harus hati-hati. Jadi saran saya yang punya ini, kalau memang ini usahakan keluar. Kalau memang, apalagi kalau beli di harga pucuk ya. Tapi kalau masih baru-baru, pokoknya usahakan keluar lah. Jangan main-main dengan saham yang baru IPO tapi terjun bebas menuju ke di bawah harga 100 lagi. Itu saran saya ya kalau sobat. Oke sobat traders, kita lanjut ke PTBA. PTBA double top ya, ini bisa dilihat double top ini. Nah, pulang kecilin dan ini ya. Nah, tuh. Sekarang lagi turun ya, trennya lagi turun. Mantul di support sini. Wah, belum tentu mantul juga sih. Sementara ini ke sini. Nah, memang mantul juga karena kita berbesar dulu, kita lihat ini kan tadi ada nih, ada candle inverted hammer ya namanya. Tapi itu bukan jaminan ya, malah bisa jadi ini malah dibawa turun, masih turun. Jadi posisinya masih wait and see nih. Kalau punya barang nggak usah, kalau belum punya barang jangan masuk. Tapi kalau sudah punya barangnya harus pandai bermain averaging down. Ya caranya averaging down itu jual setengah dulu ketika dia bullish ya. Misalnya ini kita gunakan contoh Fibonacci retrace. Nah, kita ambil ke high-nya di sini misalnya kan. Nah, terus ini kan area terendahnya area low. Nah, tinggal kita lihat. Ini rentang harganya kan dari sini ke sini. Ya kan, seperti itu. Nah, jika dia mampu memang, jika Senin bisa ini ke sini, naik ke sini, nah, ya mencapai titik area golden zone price untuk Fibo ya antara 0,618 sampai 0,382 di harga itu, atau mantul di 0,382 ya sell dulu. Misalnya bisa sell di situ setengah dari ini, maksudnya ya setengah dari volume lot yang kita punya. Kemudian jika turun beli lagi, dan jika dia menuju ke sini ya, karena ini kan ini supportnya di sini. Nah, kita bisa ngambil lagi di harga 12.940 atau 2000-an.
ini mesti menunggu ya istilahnya. Kita masih menunggu ya, ini masih menunggu potensi PTBA sendiri. Jika sudah punya barang ya itu solusinya, dan jika belum ya bisa masuk tapi jual di harga golden zone price 0,382 atau 0,5, tapi 0,382 yang paling besar ya. Artinya masih menunggu candle konfirmasi, jangan masuk dulu, menunggu candle konfirmasi. Ketika garis breaknya jebol, kita bisa tarik garis break di sini. Nah, kita bisa tarik ke sini yang lebih ini. Nah, kita tunggu sini. Jika mampu jebol ini ya, jika mampu jebolin ini kan garis resistnya. Mampu jebolin ke sini, mampu jebolin ke sini. Nah, ini ya. Nah itu yang dalam tengah. Kalau mampu jebolin situ ya potensi akan up lagi, tapi kita istilahnya ini masih menunggu ya, masih menunggu. Tidak bisa, belum ada kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa itu. Ini karena memang mungkin kita lihat juga candle terakhir tadi ini hijau ya, istilahnya potensinya sebenarnya besar. Ini ya, candlenya hijau membentuk inverted hammer. Ini kan sudah double top ya, double top terbentuk ini juga double top. Ini topnya sudah ada double ya, sudah double. Jadi ini masih wait and see, kita menunggu konfirmasi untuk masuk. Jika break di garis resist ini ya bisa masuk. Jika breaknya di sini ya. Tapi kita harus hati-hati ketika pun dia break, kita tinggal lihat sampai sejauh mana mengenai garis pipo yang rentang harga 0,618. Kayaknya bisa menjual di situ jika mampu, jika kita sudah dapat barangnya. Karena ini sebenarnya potensi dibawa turun, ini masih akan dibawa turun. Ya solusinya jika sudah punya barang di harga-harga pucuk, misalnya punya barang di punya barang di harga-harga ini atau ini ya, itu tadi saya bilang jual ketika terjadi pembalikan arah menuju harga golden price-nya atau 0,618 atau 0,382 atau 0,50, di mana area tersebut terjadi konsolidasi atau titik pantul, maka di situ kita jual setengah ya, setengah. Nanti kita nunggu di bawah untuk membeli lagi. Nah, pertanyaannya kalau kita harapannya ternyata justru ada tambahan, ya kita lakukan averaging up lagi. Tapi kayaknya ini berat ya PTBA untuk kembali ke harga 3090 atau 4000 karena sudah double top. Yang ada paling akan penurunan seperti itu ya. Oke sobat traders, jadi untuk PTBA sendiri solusinya seperti itu ya. Jika sudah punya barang ya averaging down aja, nggak usah nambah modal, tapi jual setengah ketika dia harga bullish atau harga mengalami kenaikan di titik tertentu, misalnya menuju ke 0,382 atau menuju di antara 0,5 atau 0,618 ya, 618 titik deret angka Fibo. Oke, sekarang kita masuk di GJTL ya. Nah, GJTL sini cukup menarik sebenarnya. Bisa dilihat ya. Ini adalah garis support, ini garis resist. Jadi ini sebenarnya garis resist, tapi ketika masuk di sini sudah berubah jadi garis support, dan di sini sempat jadi resist, di sini jadi support lagi. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena candle terakhir tadi, ini candle ini
mantul di garis support yang ini ya, mantul di sini ya. Nah, mantul di sini. Nah, ini jika ini mantul ya, artinya potensinya untuk naik ini besar sebenarnya. Akan naik terus, akan naik lagi ya, seperti yang ditunjuk oleh harapan ini. So jika punya barang ya, dan asal bukan di harga puncak aja, kalau harga area-area support atau sini support atau sini tuh resist harga seperti ini ya bisa hold aja. Tapi kalau misalnya harga nyangkut di pucuk, kalau misalnya harga nyangkut di sini ya lakukan averaging down aja. Caranya sama ya, saya jelaskan. Jual setengah dulu, baru nunggu deh ketika dia naik jual setengah, dan tunggu dia turun dulu. Nah, serok dari bawah di bottomnya di garis-garis resist ini, yang di garis-garis support ya, maupun garis yang ada sini. Nah, kalau untuk GJTL ini sebenarnya ini potensi masih di bawah akan dia, karena secara ya trend lain ini masih uptrend. Adapun penurunan di sini adalah koreksi, memang cukup tajam juga sih koreksinya, tapi sudah mulai kembali ini ya.